Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Melida Fitriananda dari program studi Akuntansi Syariah kelas 1A. Di sini saya akan menjawab teka-teki silang dari UTS Matkul Pancasila, yaitu nomor 1, berikan tahapan penting dalam proses perumusan Pancasila. Jadi, dalam perumusan Pancasila itu ada beberapa macam tahapan, yaitu situasi awal, pendudukan Jepang. Setelah menduduki Jepang, Indonesia pada tahun 1942, mereka mulai merencanakan kemerdekaan Indonesia sebagai bagian dari strategi perang. Pada Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan atau yang disebut dengan BPUPKI. Yang kedua, dilakukannya sidang pertama pada tanggal 25 Mei sampai 1 Juni 1945 yang diketuai oleh ada 3 tokoh, yaitu ada Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang mengusulkan dasar negara ada yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 yang menyampaikan ide tentang integralistik yang menekankan persatuan Indonesia. Yang ketiga ada Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengenalkan 5 prinsip dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internalisme atau peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pidato Soekarno ini dianggap sebagai momen lahirnya Pancasila, dan sejak itu pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, yaitu lagi terbentuknya Panitia 9 dan Piagam Jakarta, yaitu tanggal 22 Juni 1945. Setelah sidang pertama BPUPKI dibentuk, Panitia 9 yang bertugas menyempurnakan gagasan dasar negara. Panitia ini menghasilkan Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini sempat kontroversi, terutama di kalangan tokoh-tokoh non-muslim. Yang keempat yaitu ada Proklamasi Kemerdekaan dan Perubahan Piagam Jakarta Charter pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dimana pada tanggal ini disebut sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Pada sidang PPKI ada juga pengesahan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan secara resmi sebagai dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang dimana menjadi falsafah dan ideologi negara Republik Indonesia. Yang ketiga, yang terakhir ada perjuangan mempertahankan Pancasila. Setelah kemerdekaan, berbagai tantangan muncul terkait dengan ideologi Pancasila, terutama dengan munculnya pemberontakan ideologi seperti DI atau TEII yang ingin mendirikan negara Islam, serta gerakan PKI yang mengusung komunis. Perjuangan mempertahankan Pancasila terus berlanjut berkepanjangan dengan sejarah. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2, yaitu tentang jelaskan mengapa Pancasila dianggap sebagai solusi tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Jadi, ada beberapa tahapan, diantaranya 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan Tuhan tanpa memaksakan satu agama atau kepercayaan tersebut. Hal ini memungkinkan terciptanya kerukunan antar umat manusia. Yang kedua, sila ketuhanan kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini mengajarkan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia serta mengunjungi nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku untuk semua orang dan terlepas dari latar belakang suku, agama, dan ras. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Ini menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman.
baik bangsa yang terdiri dari berbagai kelompok, etnis, budaya, suku, ataupun persatuan yang kuat, menghindari perpecahan. Yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana dipimpin oleh prinsip yang menegaskan pentingnya demokrasi dan musyawarah, yang dalam mengambil keputusan setiap kelompok masyarakat juga harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Jadi semua yang ikut memusyawarahkan itu juga berhak menyampaikan pendapatnya masing-masing, menyampaikan ide pokok masing-masing, karena kan setiap pendapat berbeda-beda. Yang terakhir itu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini berupaya menjamin keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi dengan kelompok-kelompok tertentu. Hal ini juga penting untuk menjaga stabilitas dan keadilan di masyarakat yang plural. Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 3, yaitu tentang jelaskan dan berikan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menekankan pengakuan terhadap eksistensi Tuhan dan kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing atau sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Contohnya, menghormati perbedaan agama dan keyakinan dengan tidak memaksakan pandangan agama tertentu kepada orang lain, ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial lintas agama seperti kerja bakti ataupun kemanusiaan yang melibatkan sebagai komunitas agama. Selanjutnya ada juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila ini menuntut sikap hormat terhadap martabat manusia, menghormati hak asasi manusia, dan bersikap adil dalam memperlakukan orang lain. Contoh implementasinya yaitu tentang tidak melakukan diskriminasi berbagai suku, agama, dan ras dan golongan. Ada juga berperilaku sopan dan menghormati orang lain di ruang publik seperti memberikan kursi kepada orang tua di angkutan umum. Ada juga dalam Persatuan Indonesia. Sila ini mengajarkan pentingnya menjaga ketuhanan dan keutuhan persatuan bangsa Indonesia dengan menghadapkan kepentingan bersama di atas kepentingan individu dan kelompok. Dari implementasi sila ketiga yaitu berpartisipasi dalam upaya menjaga kerukunan antar suku, misalnya dengan mengikuti kegiatan kebudayaan lintas suku atau budaya. Ada juga yang menjunjung kebanggaan terhadap identitas bangsa Indonesia seperti menggunakan produk lokal dan mencintai budaya Indonesia. Ada juga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendorong pelaksanaan demokrasi yang mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk mencapai mufakat. Contoh implementasinya yaitu tentang mengikuti pemilihan umum, aktif dengan memilih pemimpin yang bertanggung jawab, yang amanah, ataupun yang dapat dipercaya. Ada juga musyawarah di lingkungan RT atau RW yang bisa saling menyampaikan pendapatnya masing-masing. Ada juga yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menuntut adanya pemerataan kesejahteraan sosial di seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial ataupun ekonomi. Jadi antara si A sama si B ini sifatnya itu sama, tidak ada yang membeda-bedakan apapun. Yaitu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya juga seperti itu tadi, menggalang dana bantuan bagi masyarakat kurang mampu agar dia bisa merasakan kesejahteraan, agar dia bisa sekolah dengan sekolah gratis, programnya sekolah gratis. Ada juga yang ada program makan sehat ataupun yang sekarang banyak diterapkan di lingkungan-lingkungan itu, sistem donasi ataupun apa. Selanjutnya kita akan membahas soal terakhir, yaitu tentang
analisis kasus pelanggaran Pancasila yang sering terjadi di masyarakat dan bagaimana cara mencegah dan menanggulanginya. Itu kita sebutkan satu persatu mulai dari sila ke-1 sampai dengan sila ke-5. Dimulai dari yang sila ke-1, pelanggaran sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi contoh kasusnya itu kayak toleransi agama, seperti tindakan diskriminasi terhadap penganut agama tertentu, penutup tempat ibadah secara paksa dan kekerasan atas nama negara. Analisisnya, pelanggaran ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan. Adapun pengaruh kelompok radikal yang juga membuat situasi memburuk. Ada juga cara pencegahannya, yaitu dengan pendidikan agama dan Pancasila menekankan pentingnya toleransi dan menghargai keberagaman perlu diperkuat di sekolah dan masyarakat. Pemerintah harus menegakkan hukum secara tindakan toleransi, memberikan perlindungan yang adil terhadap semua agama. Ada juga pelanggaran sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh kasusnya itu kayak yang lagi viral sekarang itu bullying, kasus perundungan A melawan si B, B melawan si A, apalagi terhadap anak perempuan yang benar-benar sangat harus diwaspadai juga. Analis pelanggaran ini sering disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, serta lemahnya penegakan hukum di beberapa kasus. Ada juga cara pencegahannya, yaitu dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia melalui kampanye sosial dan pendidikan, ataupun menegakkan hukum yang secara adil. Ada juga pelanggaran sila persatuan Indonesia, contohnya konflik horizontal antar suku dan ras, separatisme, serta penyebaran hoaks yang memecah belah bangsa. Cara menganalisisnya yaitu dengan cara analis dari kasus ini itu karena adanya konflik antar suku atau ras seringkali dipicu ketidakadilan tentang ekonomi, politik, dan diskriminasi. Menyebarkan informasi yang tidak akurat melalui media sosial. Ada juga cara pencegahannya dan penanggulangannya, itu mendorong penyebaran pesan-pesan persatuan perdamaian melalui media sosial, media massa, serta program televisi yang mengadakan program-program bekerjasama antar suku dan daerah. Yang keempat yaitu tentang pelanggaran sila kerakyatan yang dipimpin oleh ilmu kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan. Contoh kasusnya itu yang lagi sekarang itu korupsi di kalangan pejabat negara, politik uang dalam pemilu, serta menindaskan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Analisis dari kasus ini yaitu pelanggaran ini disebabkan oleh lemahnya integritas moral di kalangan pejabat publik, kurangnya pengawasan masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran etika politik. Ada juga cara pencegahannya, yaitu dengan cara meningkatkan transparansi atau akuitas dalam pemerintahan melalui mekanisme pengawasan yang lebih ketat, mendorong partisipasi aktifnya masyarakat dalam pemilu, mengambil keputusan,